Oke, teman-teman kita lanjutkan materi struktur kita. So today we will have conjunction. Jadi hari ini kita akan belajar kelas kata baru namanya conjunction, ya. Nah, tapi sebelumnya kita review sedikit tentang materi kita terakhir, materi pertama ya. Jadi terakhir kita sudah belajar kalimat. Jadi kalimat dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia itu sama, teman-teman. Wajib punya yang namanya subjek sama predikat. Nah, subjek itu dibuatnya itu dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja. Nah, tapi tidak semua kata kerja itu bisa jadi predikat. Hanya verb 1, verb SIS, verb 2, auxiliary verb saja yang bisa menjadi predikat. Sedangkan kalau teman-teman menemukan ada verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, kemudian verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, dan tuh verb 1 mereka bukan predikat ya. Nah, untuk penerapannya di soal struktur kurang lebih seperti ini. Jadi caranya adalah yang paling mudah ya, teman-teman, itu dicari predikatnya dulu. Yaitu kalau ditarik dari depan ke belakang, kita cari predikat. Nah, di situ ada to be. Kalau teman-teman menemukan to be, entah itu is, entah itu are, atau was, atau were fix, itu adalah predikat. Nah, di situ ada predikat tapi belum ada subjek. Berarti di sini kita kehilangan subjek, teman-teman. Cari A, B, C, D yang subjek saja atau yang bisa jadi subjek saja. Oke. Yang alfa ada kata benda kalsium, kemungkinan alfa bisa. Bravo salah karena ada predikat lagi, nanti jadi pemborosan ya. Charlie ada subjek kalsium tapi ada kata hubung atau conjunction yaitu which. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat di kalimat cuma satu, teman-teman. Kemudian di pilihan delta itu ada subjek it, tapi ada predikat lagi is. Kita nggak butuh predikat lagi karena nanti jadi pemborosan. Jadi satu-satunya jawaban yang bisa di pilihan ganda hanyalah yang alfa. Nah, nanti kalau dibaca, calcium is present in the body in greater amounts than any other mineral. Kalau diartikan, kalsium itu ada di dalam tubuh dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah mineral daripada jenis mineral yang lain. Kemudian contoh kedua, caranya sama. Kita cari kata kerja di dalam soal sebagai predikat ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, mungkin ada pertanyaan, teman-teman? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada saya mute dulu. Kemudian kita cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nggak ada kata kerja yang bisa jadi predikat ya, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di depan sudah ada subjek, yaitu the capacity. Nah, berarti kita hanya diminta untuk mencari predikat saja. Kalau kita lihat A, B, C, D, di situ yang alpha, to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Kalau yang bravo, verb SIS, fungsinya hanya bisa jadi predikat, jadi kemungkinan bravo bisa. Kalau yang Charlie, yang bikin salah ada conjunction-nya ya. Kalau yang delta, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat, jadi jawabannya bravo. Nanti kalau dibaca, the capacity for flight distinguishes insects from the other invertebrates. Kalau diartikan, kapasitas untuk terbang membedakan para serangga dari invertebrata-invertebrata yang lain. Oke, lanjut ke contoh soal ketiga. Caranya sama, cari kata kerja sebagai predikat di soal, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ tidak ada kata kerja sama sekali. Berarti di sini kita butuh predikat. Di depan ada nama. Kalau teman-teman menemukan ada kata di tengah kalimat, hurufnya besar, itu dia adalah kata benda. Karena dia nama ya, teman-teman. Berarti di sini ada subjek. Kemudian ada pertanyaan untuk soal apakah ada di dalam modul yang dikirimkan. Jawabannya tidak ada, Miss. Di hari pertama sudah saya jelaskan, saya tidak pakai modul. Jadi saya pakai materi yang saya hasil riset saya bisa dibilang seperti itu. Jadi saya pakai silabus sendiri. Tapi saya sudah izin lembaga, sudah dapat izin seperti itu. Jadi saya tidak pakai modul. Buat teman-teman yang sudah ngeprint, it's okay. Nanti teman-teman boleh belajar dari modul tersebut. Saya sarankan untuk mengerjakan soal yang ABCD-an aja ya, yang multiple choice aja. Seperti itu. Karena kalau teman-teman misalkan mau soal latihan yang lain ada di Google Drive sudah saya sediakan. Oke, berarti di sini kita hanya butuh predikat saja ya. Kalau dilihat ABCD yang alpha itu verb 2 kemungkinan bisa. Bravo itu keterangan, ada preposisi diikuti kata benda itu dia keterangan ya, teman-teman. Kalau yang Charlie verb ing sebelumnya tanpa ada auxiliary tidak bisa. Delta juga sama, verb ing sebelumnya tanpa ada auxiliary nggak bisa. Jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, the Sherman Antitrust Act of 1890 passed nearly unanimously through the United States Congress. Jadi
Sherman Antitrust Act dari tahun 1890 disahkan dengan atau apa ya lolos gitu ya, maksudnya pas di sini lolos hampir dengan mutlak atau telak melalui Kongresnya Amerika Serikat. Contoh keempat, caranya sama, teman-teman cari kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ nggak ada kata kerja sebagai predikat. Di sini kita butuh predikat. Nah, sebelum titik-titik itu koma, teman-teman. Satu komanya. Subjek predikat itu tidak boleh dipisah oleh satu koma. Karena dua-duanya sama-sama penting. Subjek sama predikat itu sama-sama penting. Kalau dipisah dengan dua koma malah boleh. Nanti informasi yang ada di dalam dua koma itu namanya adalah apositif atau informasi tambahan. Itu kalau dihapus nggak apa-apa. Nah, tapi kalau satu koma memisahkan subjek predikat nggak boleh, teman-teman. Ya, jadi di sini artinya kita juga kehilangan subjek. Nah, cari A, B, C, D yang subjek, kemudian predikat. Yang alpha ada subjek the earth, predikatnya lies, jadi kemungkinan alpha bisa, kita tahan dulu. Kalau Bravo ada subjek the earth, ada conjunction. Kita nggak bisa masukkan conjunction ketika subjeknya cuma satu, nggak ada predikat sama sekali, nggak jadi kalimat nanti. Charlie ada subjek predikat, Charlie subjek predikat tapi ada conjunction juga nggak boleh ya. Kita nggak bisa memasukkan conjunction kalau subjek predikat cuma satu, teman-teman. Nah, kalau yang delta itu ada subjek tapi nggak ada predikat. Kita tadi butuhnya subjek sama predikat. Jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Kemudian ulang, Mister. Nggak kedengeran tadi ada iklan. Untuk yang ini ya, Miss. Sebentar. Tadi ada iklan. Maksudnya ada iklan? Ini saya agak bingung. Jadi gini, teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di sini ada predikat. Nggak ada predikat ya. Nggak ada juga subjek, karena sebelum titik-titik kan nabrak satu koma. Subjek predikat itu nggak boleh dipisah dengan satu koma, teman-teman. Kalau dua malah boleh. Oke, tapi kalau satu nggak bisa. Jadi artinya di sinilah tempatnya subjeknya juga. Oke, berarti di sini kita juga kehilangan subjek karena sebelum titik-titik nggak ada apa-apa. Adanya sebelum koma pun kalau teman-teman lihat ya, itu ada kata beda eclipse, tapi itu sebelumnya ada preposisi. Preposisi itu fungsinya merubah kata setelahnya, lebih tepatnya kata benda atau kata ganti ya, itu sebagai object of preposition namanya teman-teman. Kalau di bahasa Indonesia kan ya, objeknya preposisi, seperti itu. Nah, preposisi itu punya objek yang mana nanti itu akan dirubah menjadi keterangan. Contohnya nih, eclipse itu artinya gerhana. Gerhana itu adalah kata benda, teman-teman. Suatu peristiwa ya. Peristiwa itu adalah kata benda juga. Nah, karena di sini ada during, nanti artinya selama gerhana, itu jadi keterangan waktu. Ya kan, selama gerhana, itu jadi keterangan waktu. Itu adalah fungsinya preposisi. Merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Sama, the sun itu sebenarnya juga benda. Matahari itu benda, teman-teman. Tapi karena ada of-nya, itu namanya preposisi. Satu keluarga dengan during juga. Nah, itu nggak bisa jadi subjek karena dia adalah keterangan. Yang bisa jadi subjek itu kalau nggak kata benda ya, kata ganti. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita memang kehilangan subjek predikat dan di pilihan ganda yang subjek predikat hanya yang alfa. Seperti itu. Bravo karena ada conjunction nggak ada predikat sama sekali. Nggak bisa. Charlie ada subjek predikat tapi ada conjunction juga nggak boleh. Kita tidak membutuhkan conjunction kalau subjek dan predikat di kalimatnya nanti itu hanya ada satu. Kalau yang delta ada subjek the lying earth tapi nggak ada predikat, berarti jawabannya yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca, during an eclipse of the sun, the earth lies in the shadow of the moon. Jadi selama gerhana matahari, bulan itu berada di dalam bayangannya, bumi itu berada dalam bayangannya bulan. Seperti itu. Oke, lanjut ke contoh kelima terakhir. Caranya sama, cari kata kerja sebagai predikat, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is deluged. Nah, berarti di sini kita sudah punya predikat ya. Di depan sendiri sudah ada subjek, yaitu each object, artinya setiap benda. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Ada subjeknya, ada predikatnya. Kalau kita lihat di pilihan ganda, teman-teman, itu ada turunan dari kata kerja enter. Ya. Nah, di sini tidak bisa kita masukkan kata kerja yang predikat. Kenapa? Karena tidak ada conjunction sama sekali di soal. Di pilihan ganda pun juga nggak ada conjunction, teman-teman. Kalau satu subjek, satu predikat sudah lengkap, mau kita masukkan subjek predikat lagi, wajib ada yang namanya conjunction yang hari ini kita pelajari nanti. Nah, tapi di soal nggak ada.
Oke, di pilihan ganda juga nggak ada. Artinya kita nggak boleh memasukkan subjek predikat lagi. Ya, cari kata kerja di pilihan ganda yang tidak bisa jadi predikat. Kalau yang alfa itu verb SIS, fungsinya hanya bisa jadi predikat, nanti double kalau kita masukkan di sini predikatnya ya. Kalau yang bravo, double subjek, double predikat. Nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Jadi kemungkinan Charlie bisa. Kalau yang delta itu verb 1 itu juga predikat. Kita nggak butuh predikat karena nanti predikatnya double. Ya, jadi jawabannya adalah Charlie. Nah, nanti kalau dibaca, each object entering Jupiter's magnetic field is discharged with electrical charges. Kalau diartikan, setiap benda yang memasuki medan magnetnya Jupiter dibanjiri dengan arus listrik atau aliran-aliran listrik. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi sedikit mengenai chapter 1 yaitu tentang subjek predikat atau kalimat ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi hari kedua, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mister, sorry tadi kenapa dia C? Karena itu bukan predikat, Miss. Masih ingat nggak kata kerja itu ada yang bisa jadi predikat, ada yang tidak. Nah, kata kerja yang bisa jadi predikat itu adalah verb 1, verb SIS, verb 2, sama auxiliary verb. Nah, kata kerja yang tidak bisa jadi predikat itu adalah verb 3 yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, verb ing yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, dan to verb 1. Ini nggak bisa jadi predikat. Nah, di soal itu sudah ada predikat, sedangkan pilihan A itu verb SIS, itu predikat, nggak bisa, nanti double predikatnya pemborosan. Bravo juga sama, itu ada verb SIS. Kita nggak bisa masukkan predikat lagi. Kalau yang delta ada verb 1. Itu juga predikat. Jadi kita pilih Charlie. Kenapa? Karena tidak membutuhkan predikat lagi. Sedangkan di pilihan ganda itu kata kerja semua. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Baik. Kalau nggak ada, sekarang kita lanjut ke materi hari kedua, yaitu tentang kata hubung atau conjunction. Jadi ini kelas kata baru, teman-teman. Kemarin kita sudah belajar kata benda, kata ganti yang fungsinya di kalimat jadi subjek ya. Kemudian ada juga kata kerja. Itu yang fungsinya umumnya menjadi predikat. Tapi nggak semua kata kerja bisa jadi predikat. Makanya saya menghindari istilah subject verb. Saya nyebutnya subjek predikat. Oke, karena tidak semua verb bisa jadi predikat. Seperti itu. Nah, hari ini kita belajar kelas kata baru namanya conjunction atau kata hubung. Nah, seperti namanya, conjunction ini di kalimat fungsinya sebagai konektor. Ya, namanya adalah conjunction atau kata hubung. Otomatis fungsinya sebagai menghubungkan atau konektor dalam kalimat. Jadi dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi subjek predikat di kalimat itu mau muncul lebih dari satu sebenarnya nggak apa-apa, teman-teman. Tapi ada syaratnya. Ya, kalau ada dua subjek, dua predikat, kita akan membutuhkan satu conjunction. Atau kalau saya balik, kalau teman-teman mau memasukkan conjunction di dalam kalimat, maka subjek predikatnya harus lebih dari satu. Seperti itu. Nah, jadi misalnya nih, kalau teman-teman misalnya menemukan di soal apa namanya urutannya seperti ini di soal ya. Conjunction subjek titik-titik koma subjek predikat. Apa yang hilang di titik-titik, teman-teman? Jawabannya adalah predikat, ya. That's right. Kita kehilangan predikat di situ, teman-teman. Jadi conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Oke. Misalkan lagi, kalau teman-teman menemukan urutan seperti ini, subjek predikat, titik-titik subjek predikat. Apa yang hilang di situ, teman-teman? Oke, good. Conjunction ya. That's right. Terakhir, kalau teman-teman menemukan ada ungkapan seperti ini di soal. Ada subjek predikat, conjunction titik-titik. Apa yang hilang di titik-titik, teman-teman? Ya, subjek predikat ya. Ya, di situ nanti kita kehilangan subjek predikat seperti itu. Nah, secara konsep teman-teman sudah dapat. Jadi intinya adalah kalau menemukan lebih dari satu subjek predikat di soal, maka kita membutuhkan conjunction. Atau kalau saya balik, di soal ada conjunction, maka nanti pastikan subjek predikatnya lebih dari satu. Seperti itu. Nah, sekarang
conjunction itu jenisnya dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada dua kategori dari conjunction, yaitu conjunction yang pertama namanya conjunction fanboys, yang kedua adalah yang selain fanboys. Nah, conjunction fanboys itu hanya singkatan dari F-nya itu adalah for, artinya karena. Jadi for kalau conjunction artinya karena, teman-teman. Kalau dia preposition artinya untuk. Jadi beda kelas kata, beda arti ya. Tapi katanya sama yaitu for. For kalau conjunction artinya karena. Kemudian A-nya itu adalah and, artinya dan. N-nya itu adalah nor, artinya juga tidak. B-nya itu adalah but, artinya tetapi atau namun. O-nya itu adalah or, artinya atau. Y-nya yet, artinya namun atau tetapi. S-nya itu adalah so, artinya sehingga. Nah, kalau teman-teman menemukan kata, kalau dicek di kamus itu kelas katanya adalah conjunction, tapi selain yang ini, selain for, and, nor, but, or, yet, so, itu masuk semuanya ke dalam selain fanboys, teman-teman. Ada lumayan banyak sih. Nah, tapi teman-teman tenang aja, sudah saya pisahkan dari kamus ya. Jadi conjunction-conjunction apa aja yang termasuk ke fanboys dan selain fanboys, itu teman-teman bisa lihat atau bisa nanti teman-teman saya minta dicatat ya, dipindah ke buku teman-teman supaya lebih ingat daripada hanya dilihat aja. Jadi sudah saya share di grup filenya tadi namanya vocab untuk conjunction. Ya, bentuknya adalah file dokumen. Nanti teman-teman boleh lihat di situ. Itu adalah jenis-jenis conjunction. Seperti itu. Nah, contohnya conjunction yang selain fanboys itu ada kata because, artinya karena, since juga bisa diartikan karena ya. Tes, tes. Halo? Cek, cek. Suara saya terdengar, teman-teman? Halo? Dengar, Mister. Oke, aman ya. Baik, thank you, Miss. Kalau misalkan suara saya hilang di semuanya, berarti koneksi saya, teman-teman. Tapi kalau misalkan hilang di salah satu dari teman-teman, atau misalnya putus-putus di salah satu dari teman-teman, artinya koneksi teman-teman. Nah, teman-teman boleh ganti koneksi dengan koneksi yang lain, atau mencari tempat yang lebih bagus internetnya. Seperti itu. Baik, jadi tolong nanti kalau tiba-tiba suara saya hilang di semuanya, saya dikasih tahu ya. Baik, teman-teman kita lanjutkan. Itu tadi ya, selain because sama since yang artinya karena, kita punya when sama us artinya ketika, ada where artinya di mana, which, who, that yang artinya yang. Nah, ini sengaja saya tebelin atau saya miringkan ya, teman-teman, karena ada penggunaan khusus dari which, who, that yang artinya yang ini, yang mana nanti kita akan perdalam atau kita pelajari di hari ke-10. Jadi materi conjunction level 2 bisa dibilang seperti itu. Nah, halo teman-teman, cek cek. Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Mister. Oke, sebentar ya. Saya ganti koneksi dulu takutnya karena sore tadi itu memang ada sedikit kendala di koneksi di sesi sore tadi, teman. Saya ganti koneksi ke seluler sebentar ya. Karena IndiHome sudah 3 bulan ini saya nggak tahu ada sedikit masalah. Oke, sudah saya ganti. Baik, kita lanjutkan. Oke, let's get back to our topic. Oke, selain which to that yang artinya yang, nanti kita akan ada that yang artinya bahwa, itu juga conjunction. Well, sedangkan, well juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat, every time atau whenever, itu bisa diartikan kapanpun. Although artinya meskipun, whose diikuti kata benda ya, contohnya whose daughter, artinya yang anak putrinya atau yang anak perempuannya. Misalkan kalau whose car, yang mobilnya, whose house, yang rumahnya, dan seterusnya. Oke, kemudian contohnya ada the way, how, us, artinya sebagaimana atau seperti, teman-teman, dan masih banyak lagi. Intinya conjunction, kalau selain for, and, nor, but, or, yet, so, itu miliknya yang selain fanboys. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa mereka ini sama-sama conjunction kok harus dibedakan? Padahal kelas katanya sama ya, tapi kenapa kok dibedakan? Nah, karena ada perbedaan penggunaan, teman-teman. Yaitu kalau di kalimat, conjunction fanboys itu tempatnya hanya bisa di tengah-tengah kalimat. Dia nggak bisa di awal. Sedangkan conjunction selain fanboys itu boleh di tengah, boleh juga di awal. Oke, jadi saya ulangi lagi, bedanya fanboys sama selain fanboys itu adalah di penempatannya di kalimat. Fanboys itu tempatnya fix di tengah-tengah kalimat, teman-teman. Atau di dalam kalimat. Dia nggak boleh di awal atau di belakang.
Oke, kalau conjunction selain fanboys itu tempatnya boleh di tengah, boleh di awal. Kalau di belakang juga nggak boleh ya, karena kata hubung itu nggak bisa di paling belakang, seperti itu. Nah, kemudian kalau ditulis rumus, kalimat yang menggunakan conjunction fanboys itu nanti rumusnya cuma satu, yaitu subjek predikat, koma, fanboys, subjek predikat. Nah, tapi kalau conjunction yang selain fanboys karena tempatnya tadi boleh pindah-pindah, nanti bentuk kalimatnya ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama ada subjek predikat, conjunction subjek predikat. Bisa juga subjek, conjunction subjek predikat, predikat. Bisa juga conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Seperti itu. Jadi bedanya yang pertama adalah di penempatan ya. Conjunction fanboys di tengah, conjunction selain fanboys boleh di tengah, boleh di awal. Nah, sekarang perbedaan yang berikutnya yaitu conjunction yang fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi kalau teman-teman menemukan conjunction for, and, nor, but, or, yet, so, belum tentu mereka itu menghubungkan dua SP, teman-teman. Atau belum tentu kalimatnya nanti membutuhkan lebih dari satu subjek predikat. Kadang dia itu bisa menghubungkan bagian dari kalimat yang sama aja. Namanya parallel structure atau susunan paralel, susunan yang sama. Misalnya gini, ini fanboys yang menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat. Ya, contohnya I love apples, I love oranges, and I love mangoes. Nah, itu kalau teman-teman lihat, and di sini itu menghubungkan 3 SP malahan. Pakai koma tapi ya. Jadi subjek predikat yang pertama I love, objeknya apples. Yang kedua subjek predikatnya juga I love, objeknya oranges. Yang ketiga subjek predikatnya juga I love, objeknya mangoes. Nah, ini bisa. Nah, and itu juga bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Contoh, teman-teman. Kalimat ini ada yang sama, yaitu I love, I love, I love itu diulang-ulang. Itu bisa kita rangkap, kita jadikan satu aja. Jadinya, I love apples, oranges, and mangoes. Kalau teman-teman perhatikan, and di situ itu setelahnya nggak ada subjek predikat lagi. Atau kalimat ini tuh subjek predikatnya cuma satu, yaitu subjeknya I, predikatnya love. Nah, yang jumlahnya 3 itu jadi objeknya, yaitu apples 1, oranges 2, dan yang ketiga itu adalah mangoes. Jadi bisa dibilang fanboys ini hanya menghubungkan 3 objek. Seperti itu. Nah, sedangkan conjunction yang selain fanboys, teman-teman, itu tidak bisa. Dia hanya bisa menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Alias, kalau conjunctionnya selain for, and, nor, but, or, yet, so, fixed. Kita akan membutuhkan lebih dari 1 subjek predikat. Minimal 2 kalau kita masukkan conjunction selain fanboys. Ya, contoh, I love apples because they are a source of vitamin A. Saya suka apel karena mereka adalah sumber vitamin A. Seperti itu. Nah, hati-hati tapi ya teman-teman, because itu conjunction. Makanya setelahnya diikuti subjek predikat. Tapi kalau because of itu mirip. Because of, ada because ditambahi of, sorry. Because of, nah itu beda teman-teman. Because of itu satu kata, dia adalah preposisi. Jadi bedanya because, setelahnya diikuti subjek predikat. Tapi kalau because of, itu setelahnya tidak boleh diikuti subjek predikat. Oke. Mungkin ada pertanyaan, teman-teman? Nggak ada ya, saya mute dulu. Baik, mungkin ada pertanyaan dulu karena materi kita sudah habis. Sebelum kita ke contoh soal, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Nggak ada? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada sekarang kita ke contoh soal, teman-teman. Sebenarnya caranya sama. Kita cari predikat dulu di soal. Pertanyaan saya ke teman-teman nih, dari contoh, sebentar teman-teman. Dari contoh soal, kalau teman-teman lihat di contoh soal, itu ada predikat nggak, teman-teman? Kalau ada yang mana? Ya, ada kata occurred ya, betul. Itu adalah predikatnya, teman-teman. Nah, subjeknya, yang mana subjeknya occurred di situ? Ya, ada juga when, good. Ada yang menjawab when juga, itu adalah predikat, teman-teman. Nah, subjeknya occurred udah ada belum? Kalau udah ada yang mana, teman-teman?
Ya, power failure ya. Subjeknya adalah power failure, itu punyanya occurred, sama lamps, itu adalah subjeknya went. Berarti kalimat ini kita memiliki dua subjek, dua predikat. Apa yang hilang di titik-titik, teman-teman? Kalau di soal, ya ada conjunction. Di sini kita butuh conjunction, teman-teman. Nah, di pilihan ganda itu conjunction cuma satu. Berarti jawabannya yang mana kira-kira? Ya, betul. Jawabannya bravo ya. Yang so, teman-teman. Kalau yang alpha, then itu kelas katanya adalah keterangan. Artinya kemudian bisa, atau pada waktu itu juga bisa. Nah, itu keterangan. Kita tidak butuh keterangan, kita butuhnya conjunction. Kalau yang Charlie later itu juga punya dua arti. Dia bisa jadi kata sifat, artinya yang setelahnya. Ya, sama kayak next, next itu juga bisa kata sifat, artinya yang setelahnya atau yang berikutnya. Dia juga bisa jadi keterangan, bisa artinya kemudian, seperti itu. Jadi kita tidak butuh keterangan atau kata sifat, kita butuhnya adalah conjunction. Nah, di situ ada conjunction so, itu anggotanya fanboys. Jadi jawabannya bravo. Nanti kalau dibaca, a power failure occurred, so the lamps went out. Kalau diartikan, korsleting terjadi sehingga lampu-lampunya padam. Seperti itu. Nah, contoh kedua, teman-teman, caranya sama, cari kata kerja sebagai predikat. Apakah teman-teman menemukan ada predikat di soal? Kalau ada, yang mana, teman-teman? Eh, ada kata was, teman-teman. Kalau late itu dia adalah kata sifat. Ya, kata sifat tidak bisa jadi predikat. Nah, di situ ada kata kerja was, itu to be. Oke, jadi dia adalah predikatnya. Nah, tapi ada predikat lagi yaitu missed. Itu juga verb 2 karena verb 2 hanya bisa jadi predikat, maka missed di situ adalah predikat. Nah, was itu belum ada subjeknya ya, teman-teman. Missed di situ sudah ada subjeknya, yaitu I. Nah, nanti kalimatnya akan memiliki dua subjek, dua predikat. Di soal tidak ada conjunction, artinya di titik-titik kita juga kehilangan conjunction. Cari A, B, C, D yang conjunction subjek. Berarti jawabannya yang mana? Ya, betul. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Kenapa delta? Yang alpha, I itu adalah kata ganti. Kita tidak butuh kata ganti aja. Kita butuhnya conjunction juga. Karena nanti subjek predikatnya ada dua, maka butuh conjunction. Alpha nggak ada conjunction. Kalau yang bravo, ada conjunction aja, tapi nggak ada subjeknya. Kita kehilangan subjek di situ. Kalau yang Charlie, ada subjek, the train, artinya kereta api, tapi tidak ada conjunctionnya. Nggak bisa, teman-teman. Kita juga butuh conjunction di situ. Nah, jawabannya adalah delta, itu ada conjunction since, subjeknya adalah he. Nah, nanti kalau dibaca, since he was late, I missed the appointment. Kalau diartikan, karena dia terlambat, saya melewatkan janjiannya atau ketemuannya atau acaranya, bisa dibilang seperti itu. Oke, jadi jawabannya delta, teman-teman. Nah, dari dua contoh soal tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Sebentar, sebenarnya di chat. Oh, belum ada. That's right. Jika ada pilihan A dengan if he maksudnya ya. If he, apa yang harus dipilih? Nah, kalau di soal structure TOEFL yang asli, tidak akan, teman-teman. Oke, karena tapi jawabannya kalau ada seperti itu, mau nggak mau, kalau masalahnya conjunction ya, misalkan ada pilihan E, kemudian yang delta itu since he, yang E itu adalah if he, maka teman-teman harus dicek secara makna. Oke, kalau yang delta tadi udah nyambung ya, karena dia terlambat, saya melewatkan acaranya. Nah, tapi kalau pakai if, teman-teman, jika itu belum terjadi, atau namanya jika itu sesuatu yang kita lihat ke depan, atau sekarang bisa atau ke depan. Intinya ke depan kita ngelihatnya, mulai sekarang atau ke depan. Karena jika itu kalau kelampau udah nggak mungkin dilakukan. Intinya jika itu kalau dipakai di lampau untuk menyesal, teman. Contohnya gini, jika kemarin kamu tidak mengingatkanku, pasti aku eh, misalkan pasti aku lupa, misalnya. Pasti aku lupa mengerjakan PR-ku, misalnya ya, teman-teman. Eh, nah, berarti kenyataannya itu sudah dilakukan. Oke, dan itu ada rumusnya, teman-teman.
Ada rumusnya. Jadi if kalau dilampau, jika kemarin kamu tidak mengingatkanku itu nanti if subject, nah predikatnya itu menggunakan past perfect. Jadi uh, had reminded me, jadi had verb 3. Nanti setelahnya pakainya I would have. Subject, sorry, bukan I ya, nggak selalu I teman-teman. Intinya subject would have. Itu untuk jika di masa lalu, untuk penyesalan. Would have verb 3. Nah, jika itu sebenarnya umumnya dipakai untuk ke depan. Jadi mulai sekarang atau ke depan. Nah, itu tipe ketiga yang tadi. Yang ini tipe ketiga, teman-teman. Tipe kedua itu untuk berhayal sesuatu yang kita nggak mungkin terjadi. Contoh gini, jika bulan bisa ngomong, pasti dia tak akan bohong. Nah, teman-teman coba analisa artinya ya. Jika bulan bisa ngomong, kapan bilang bisa ngomong? Kan nggak mungkin. Secara logika itu nggak mungkin. Sesuatu yang berkebalikan dengan fakta, atau kita bisa bilangnya nggak mungkin terjadi ya, itu kita memasukkannya adalah pengandaian yang berkebalikan dengan fakta. Atau tipe 2 lah bisa dibilang seperti itu. Nah, tipe 2 nanti yang setelahnya if, itu pakainya were. Jadi subjek, were apapun subjeknya. Walaupun I pakainya were. Seperti itu. Nah, nanti setelahnya gandengannya adalah would verb 1. Jadi subjek, would verb 1. Nah, tipe pertama itu caranya kita mengandai-andai yang belum terjadi. Jadi kayak kita rencana atau janji misalnya seperti itu. Contohnya, jika besok tidak hujan, saya akan mengunjungimu. Nah, itu masih bisa terjadi 50%, 50%. Seperti itu. Jadi contohnya adalah if subjek nanti yang dipakai adalah verb 1 atau verb SIS ya, teman-teman. Sorry, verb 1 atau verb SIS. Nah, nanti setelahnya yang nggak pakai if itu pakainya will. Karena masih bisa terjadi di masa depan. Jadi will verb 1. Nah, kalau teman-teman lihat di situ yang nggak pakai if atau yang subjek predikatnya lepas tanpa conjunction, itu pakai verb 2. Itu nggak ada, teman-teman. Pertama, yang versi ketiga would have verb 3. Versi kedua adalah would verb 1, versi ketiga adalah will verb 1. Tidak ada yang verb 2 berdiri sendiri. Nah, tapi teman-teman tenang aja. Selama teman-teman masih ada jadi gini, kebanyakan dari teman-teman yang bertanya dari periode-periode sebelumnya itu biasanya mereka terlalu takut karena soalnya takutnya mereka nanti bakal sulit gitu. Intinya di bayangannya teman-teman itu biasanya lebih sulit daripada yang sebenarnya diteskan. Ya contohnya seperti ini. Kalau di pilihan ganda ada 5, padahal cuma 4. Kemudian kalau misalkan ada Sinsi sama if he, walaupun itu juga mungkin ya, misalnya di pilihan Bravo teman-teman. Itu misalkan if he yang Bravo. Mau nggak mau harus pakai meaning atau pakai bentuk. Nah tapi kalau conditional sentence itu nggak ditanyakan. Jadi conditional sentence atau kalimat pengayaan di soal structure TOEFL itu nggak ada teman-teman. Seperti itu. Kecuali kalau yang prediksi ya, TOEFL prediksi itu mungkin karena saya pernah menemukan kalau ngambil tes prediksi karena yang bikin bukan ITS asli. Tapi kalau teman-teman ngambil tes yang asli ITS, saya pastikan bisa dibilang 95% lah. Saya pastikan teman-teman nggak akan pernah menemukan kasus conditional sentence. Conjunction if mungkin ya ditanyakan. Misalkan ada di soal ada 2 subjek, 2 predikat, di pilihan di titik-titik kita butuh conjunction. Nah, di pilihan ganda itu ada conjunction if masih mungkin. Tapi kalau misalkan masalahnya adalah dengan kata kerja yang dipakai di conditional sentence, itu tidak akan pernah jadi pertanyaan seperti itu, teman-teman. Oke, jadi tenang aja, nggak sesulit itu, bisa dibilang seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, the itu sebagai apa Kak di pilihan C? The itu kelas katanya kata sifat, teman-teman. Oke, jenisnya adalah determiner. Jadi kata sifat itu ada 3 jenis. Nanti kita bahas di hari ke-6, di day 6 ya. Kita akan belajar adjektif. Nah, kata sifat itu fungsinya hanya menjelaskan kata benda. The itu nggak bisa berdiri sendiri di kalimat nggak. Contohnya, I love the. Nggak bisa, harus ada lanjutannya. Misalkan, I love the girl. I love the movie. I love the design, misalnya. Jadi the itu harus ada kata bendanya. Girl itu adalah benda. Movie itu adalah benda. Design itu juga benda, teman-teman. Oke, jadi the itu adalah sifat. Sifat itu menjelaskan benda. Sama kayak cantik. Cantik itu sifat. Gadis yang cantik. Nah, yang cantik menjelaskan kata benda gadis. Mahal itu sifat. Mobil yang mahal.
Nah, itu yang mahal menjelaskan kata sifat. Bahasa Inggrisnya expensive car. Jadi expensive-nya dulu baru car. Sama, the train artinya kereta itu. Itunya dulu baru kereta. Kalau di Inggris kan dibalik. Seperti itu. Jadi the itu kelas katanya adalah kata sifat. Kalau teman-teman menemukan ada kata sifat di sebelum kata benda, di satu posisi kalimat, contohnya ini ya, the appointment, itu tabrakin jadi satu teman-teman, sama kata bendanya. Karena the itu hanya ngikut saja, hanya nempel saja sama kata benda. Dia nggak bisa menempati satu posisi kalimat sendiri, misalnya I subjek, predikatnya miss, the-nya apa, itu nggak bisa. Karena nanti the nggak punya makna. The itu nggak bisa berdiri sendiri. I miss the, titik, nggak bisa. Harus ada lanjutannya. Makanya the itu dia selalu nempel sama kata setelahnya. Lebih tepatnya kata benda setelahnya. Seperti itu, Mister. Kemudian, Mister, kalau di modul ini halaman berapa? Teman-teman saya nggak pakai modul ya. Saya ulangi sekali lagi. Jadi saya ulangi lagi ya, teman-teman. Saya nggak pakai modul. Kenapa? Karena dulu saya pakai modul ketika saya ngajar offline. Sebelum saya ngajar online untuk TOEFL saya pakai modul, tapi pengalamannya banyak member kesulitan. Dulu kalau di kampung Inggris saya offline itu dekat banget sama member-member, karena saya juga jaga camp, teman-teman. Nah, mereka sering curhat, sering ngeluh gitu. Saya pun nemeni teman-teman belajar, itu juga saya lihat ini kayaknya bukunya nggak efektif. Bener yang bikin itu dari luar negeri, teman-teman. Dari Amerika asli, buku Longman namanya. Sama yang dikasih dari lembaga yang teman-teman itu. Cuman banyak yang contohnya gini aja. Struktur itu teman-teman di dalam untuk mengerjakan satu soal, waktu teman-teman hanya paling lama ya itu 30 detik. Nah, kenapa bisa gitu, Sir? Karena total waktu teman-teman adalah 25 menit. Jumlah soalnya adalah 40 pertanyaan. Jadi bisa dibagi aja gitu. Jadi 45 menit untuk mengerjakan 40 pertanyaan. Anggap aja yang 5 menit itu untuk teman-teman, kalau ngambil yang offline ya, itu buletin lembar jawaban. Itu walaupun kelihatan kerjaan sepele, tapi it takes time. Benar-benar menyita waktu. Jadi anggap aja 5 menit dipakai itu. Artinya teman-teman hanya punya waktu 20 menit full untuk mengerjakan soal-soalnya. Nah, otomatis 40 soal, atau 20 menit dibagi 40 soal. Nah, per soal teman-teman hanya punya waktu 30 detik atau setengah menit. Itu paling lama. Nah, kalau buku itu kalau lengkap ya dari lembaga kan itu sudah di-split teman-teman, udah dipisah-pisah. Itu ada yang dihilangkan di structure. Nah, structure itu kalau filenya itu lengkap itu ada 60 skill teman-teman. Nah, untuk 30 detik teman-teman harus menentukan dari skill 1 sampai 60 itu benar-benar menyita waktu. Nah, itu yang saya teliti ya, kenapa kok buku itu agak sulit dipakai di orang Indonesia, terutama misalkan teman-teman benar-benar dari nol belajarnya. Itu benar-benar sulit untuk dipraktekkan. Bisa, tapi teman-teman bakal butuh waktu yang lama, sekitar setahun lebih. Seperti itu, karena itu perlu penguasaan. Dan itu pun harus ngambil kursus lain, contohnya grammar, atau misalnya ngambil TOEFL double misalnya, dari base pre-TOEFL sampai TOEFL, itu agak lama teman-teman. Nah, terus saya neliti, ternyata ada cara yang lebih gampang. Cara yang saya kasihkan ke teman-teman ini, itu bukan bab terpisah. Jadi bab lanjutan. Makanya di awal saya bilang, kalau teman-teman kelewatan satu bab saja, misalnya nih, teman-teman datang terus, chapter 1 sampai 4. Nah, chapter 5 ternyata teman-teman nggak datang. Terus lanjut ke chapter 6. Itu nanti teman-teman bakal bingung, bakal apa namanya, bakal kok ada yang hilang seperti itu, karena kok ada yang kayak diloncatin, karena memang yang saya buat ini sudah saya urutkan. Nah, chapter pertama itu pasti akan teman-teman pakai sampai chapter 10. Jadi chapter pertama nanti ke chapter kedua, itu nanti chapter 1 sampai chapter 2 dipakai lagi di chapter 3. Chapter 1, 2, 3 pasti dipakai lagi di chapter 4 dan seterusnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi sudah bisa dibilang gini, cara yang dari 60 skill tadi di buku itu sudah saya rangkup menjadi satu cara. Tapi caranya itu kita pelajari secara berurutan. Nah, tapi ketika teman-teman tes nanti, caranya ya gitu doang. Jadi satu cara itu. Seperti itu, teman-teman. Jadi saya nggak pakai modul ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, Mister maaf mau tanya kalau yang 3 untuk penyesalan, 2 pengandaian, 1 untuk apa? 1 itu untuk kayak kita bikin janji, Miss. Atau kita mau, contohnya gini, jika besok saya jadi presiden, atau jika nanti saya terpilih jadi presiden, saya akan membelikanmu pesawat terbang. Nah, itu kan masih belum terjadi, masih kemungkinan bisa terjadi. Jadi, probabilitasnya 50-50, Mas, 50-50, bisa terjadi, bisa tidak. Kalau terjadi berarti kondisi atau syaratnya udah terpenuhi, maka dia akan melakukannya. Tapi kalau nggak terjadi, nggak terpilih, ya udah nggak dibelikan, seperti itu. Contoh lagi,
Jika besok tidak hujan, aku akan menjemputmu. Nah, tergantung besok hujan atau tidak gitu. Jadi tipe 1 itu bisa dibilang janji atau rencana, bisa dibilang seperti itu. Samalah penggunaan future cuman ditambahi kata if seperti itu, teman-teman. Kalau future aja kan contohnya gini, I will go to Semarang tomorrow. Nggak ada if-nya, cuman rencana aja seperti kita ngasih tahu kejadian di masa depan. Tapi kalau misalkan if-nya itu adalah seperti rencana yang 50% 50%, seperti itu. Jadi masih bisa terjadi. Kalau tipe kedua, tipe ketiga nggak mungkin terjadi lagi, udah nggak bisa diulangi dan nggak bisa dirubah. Contohnya fakta, misalnya ya teman-teman faktanya saya cowok. Nah saya pengen, mengandai-andai jika saya adalah cewek, saya pasti akan pakai rok. Nah kan nggak mungkin saya jadi cewek teman-teman, secara ini ya, secara harfiah ya teman-teman, itu kan nggak mungkin. Kalau operasi itu kan ya beda lagi, cuman nggak sepenuhnya cewek gitu kan, beda. Buatan Tuhan sama buatan manusia beda, seperti itu. Kalau tipe ketiga itu penyesalan tadi. Jadi contohnya kemarin saya nggak datang ke pernikahan teman saya. Nah yang lain yang datang itu dapat iPhone semua teman-teman. Nah terus saya nyesel. Jika kemarin saya datang ke pernikahan teman saya, pasti saya dapat iPhone seperti yang lain. Nah itu kan jadi nyesel sesuatu yang nggak kita lakukan di lampau. Seperti itu. Itu tipe ketiga. Jadi penggunaan if ya, sorry teman-teman. Itu penggunaan if atau caranya kita mengandai-andai dalam bahasa Inggris itu babnya namanya conditional sentence. Tapi di TOEFL structure tenang aja itu nggak dipakai teman-teman. Tapi kalau teman-teman udah tahu itu conditional sentence itu nanti bisa membantu teman-teman di listening. Karena itu saya pernah menemukan di listening. Jadi penggunaan conditional sentence di listening itu ada. Seperti itu. Jadi tipe 1 itu untuk rencana ya, Miss. Tipe kedua untuk pengandaian atau khayalan, menghayal. Kalau tipe ketiga itu untuk penyesalan. Nggak harus penyesalan ya, intinya, berlawanan dengan lampau, seperti itu. Gimana, mungkin ada pertanyaan lagi? Mungkin, agak melebar tapi nggak apa-apa teman-teman, karena tadi saya menyebutkan ada conditional sentence itu ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita ke praktek soal buat teman-teman. Seperti biasa teman-teman. Teman-teman praktekkan yang sudah teman-teman pahami ya. Boleh lihat kamus, waktunya 30 detik di pojok kanan atas, dimulai dari sekarang silakan. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat ada jawaban bravo, 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 dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Mari kita cek. Caranya adalah kita cari predikat dulu, teman-teman. Kalau kita lihat dari depan ke belakang, di situ ada verb SIS ya, yaitu occurs. Verb SIS itu hanya bisa jadi predikat. Subjeknya adalah equilibrium. Kemudian ada predikat lagi yaitu remains, itu verb SIS, teman-teman. Subjeknya adalah the rate ya. Nah, berarti di situ kita butuh conjunction. Karena ada 2 subjek, 2 predikat nanti kalimatnya. Nah, di pilihan ganda conjunction itu cuma 1. Yang alpha according to itu 1 kata, teman-teman. Kelas katanya adalah preposisi. Kita nggak butuh preposisi. Kita butuhnya conjunction, right? Kalau yang bravo, if itu conjunction ya. Kemungkinan bravo bisa. Kita tahan dulu, teman-teman. Kalau yang Charlie with itu preposisi. Kita nggak butuh preposisi, kita butuhnya conjunction. Kalau yang delta under itu bisa artinya di bawah, bisa ke bawah. Ya itu bisa keterangan, bisa preposisi. Nah kita nggak butuh keterangan, kita juga nggak butuh preposisi. Kita butuhnya conjunction. Ya udah berarti jawabannya bravo. Nah, nanti kalau dibaca, equilibrium occurs in a chemical reaction if the rate of forward and backward reactions remains the same over successive and equal intervals of time. Kalau diartikan, equilibrium terjadi di suatu reaksi kimia jika tingkat dari reaksi maju dan reaksi mundurnya itu tetap sama di atas interval waktu yang sama dan bebas hambatan. Seperti itu.
perbedaan keterangan sama preposisi apa? Nah, misalnya nih teman-teman, saya punya kalimat berbunyi seperti ini. Apa ya? Misalnya seperti ini teman-teman. Kalimat ini contohnya yang pakai preposisi ya, yang pakai preposisi dulu. Saya punya 2 kalimat. Kalimat pertama berbunyi, sorry ini besar sekali ya teman, sebentar. Saya kecilkan, mana ukuran huruf. Sebentar teman-teman. Nah, oh di sini, maaf. Format ya. Nah, saya buat 18. Nah, contoh kalimat pertama berbunyi, saya pergi ke Ancol bersama. Atau dengan ya, dengan. Titik. Kemudian yang kedua, saya pergi ke Ancol dengan teman-teman saya. Kira-kira enak yang mana, Miss? Atau Mister? Kalau saya enak yang mana, Mister? Kalau saya bilang, saya pergi ke Ancol dengan. Sama saya pergi ke Ancol dengan teman-teman. Nah, itu adalah preposisi, teman-teman. Dengan itu adalah with. Oke. Nah, sekarang yang keterangan. Keterangan itu contohnya adalah di sini, misalnya. Contohnya di sini ya. Contohnya kalimat, saya punya 2 kalimat. Kalimat pertama adalah, saya tinggal di sini. Sorry, saya tinggal di sini. Kalimat kedua berbunyi, saya tinggal di sini, ayah saya. Kira-kira enak yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama ya, teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah keterangan. Itu di sini, itu keterangan. Nah, sedangkan yang di atas tadi, dengan itu adalah preposisi. Nah, preposisi itu nggak bisa menempati satu posisi kalimat sendiri, nggak bisa, teman-teman. Harus ada kata benda setelahnya untuk dirubah menjadi keterangan. Oke. Nah, kebalikannya, kalau dia sudah jadi keterangan, jangan dikasih objek. Oke, nanti nggak enak kalau diartikan. Oke, jadi saya ulang lagi, preposisi itu fungsinya adalah merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Nah, itu dengan teman-teman itu adalah keterangan cara. Bagaimana kamu pergi ke Ancol? Saya pergi ke Ancol dengan teman-teman atau bersama siapa gitu ya, atau dengan siapa kamu pergi ke Ancol itu, saya pergi ke Ancol dengan teman-teman. Seperti itu. Nah, tapi kalau yang di bawah di sini itu sudah menjawab pertanyaan di mana. Itu adalah keterangan tempat. Udah lengkap keterangannya. Maka jangan ditambahkan objek. Karena keterangan nggak bisa dipunya objek. Yang punya objek itu cuma 2. Kalau nggak preposisi, ya kata kerja. Oke, keterangan nggak bisa punya objek. Karena kalau dikasih objek nggak enak kalau diartikan, teman-teman. Contohnya ini, saya tinggal di sini ayah saya. Kan nggak enak. Seperti itu. Nah, tapi teman-teman hati-hati ya. Beberapa kata, contohnya under itu, yang delta itu kan kelas katanya tadi ada 2. Sebentar, ini saya hapus dulu ya, teman-teman. Sebentar. Nah, under itu kelas katanya tadi ada 2. Ya kan? Sorry, kok with, bukan yang with, yang under. Nah, under itu bisa preposisi, bisa keterangan. Gimana cara kita bisa membedakan? Ya pemakaiannya tadi, teman-teman. Preposisi tadi harus ada kata benda setelahnya. Kalau yang adverb jangan dikasih kata benda setelahnya. Jadi kalau teman-teman lihat di kamus, sebentar saya bukakan kamus ya, teman-teman. Tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke kamus ya. Ya, thank you, baik. Nah, kita cari kata under, teman-teman. Nah, kita cari kata under ya. Under itu bisa jadi preposisi, bisa jadi keterangan. Nah, itu tadi penggunaannya. Bedanya adalah preposisi setelahnya harus ada kata benda atau kata ganti, intinya objek ya, untuk dirubah menjadi keterangan. Itu nanti jadi satu kesatuan jadi keterangan. Sedangkan keterangan itu kebalikannya. Kalau sudah jadi keterangan, jangan ditambahkan objek. Karena dia udah jadi satu. Itu nanti juga beda arti, teman-teman. Nah, contoh. Pertanyaan saya ke teman-teman nih. Itu ada kalimat pertama, Wendy had hidden the box under her bed. Itu undernya preposisi atau keterangan, teman-teman?
Itu preposisi atau adverb? Under-nya. Jadi kalau under-nya aja itu saya ini ya, under-nya aja itu apa? Itu adalah preposition. Kenapa? Karena setelahnya ada kata benda, ada objeknya, yaitu her bed. Oke, bedakan dengan nah di sini staying under itu setelahnya nggak ada kata benda, dia nabrak preposisi lagi for, ya kan? Berarti di sini apa namanya? Under di sini itu adalah keterangan karena setelahnya nggak ada kata benda. Staying under itu artinya tetap berada di bawah, tetap di air maksudnya gitu, maksudnya berada di bawah. Contoh lagi teman-teman, kita lihat yang contoh lagi ya. Coba saya mau lihat yang lengkap, maksudnya ada yang sebagai preposisi sama ada yang keterangan. Tapi yang sebentar kita cari yang dari ini aja. Nah, ini ya, yang example from corpus. Kita lihat di situ apakah ada. Kebanyakan memang dia dipakai sebagai preposisi, teman-teman. Kalau kita lihat itu semuanya kebanyakan ada kata benda setelahnya. Oke, berarti udah nggak ada ya. Maksudnya untuk contoh yang dia sebagai keterangan itu, sebentar. Berarti itu tadi aja, teman-teman. Jadi cuman ini aja ya. Jadi contohnya yang under yang sebagai keterangan, ketika dia setelahnya nggak ada kata benda. Contohnya tadi yang di soal nomor 1. Nah, ini staying under ini dia adalah under-nya itu keterangan, bukan preposisi. Nah, tapi kalau under yang umum adalah under your picture, di bawah gambar kamu. Itu dia adalah preposisi. Under the Golden Gate Bridge, itu adalah preposisi juga under-nya. Under her bed itu preposisi, under his coat itu adalah preposisi. Jadi bedanya kalau preposisi setelahnya ada kata benda, under the stars, under his coat, under her arm. Tapi kalau misalkan dia jadi keterangan, tidak boleh punya objek. Contohnya staying under. Setelahnya nggak ada objek. Dia nabrak for as long as itu conjunction, teman-teman. Itu jadi satu. Seperti itu. Gimana, Mister? Dapat nggak bedanya keterangan sama preposisi? Jadi lebih ke penggunaannya. Kalau misalkan dari bentuk bisa, kalau dari arti itu kebanyakan itu sama. Dapat ya? Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada sekarang kita lanjut ke nomor 2, teman-teman. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Alfa, Bravo, Delta. Oke, antara Alfa, Bravo, atau Delta. Mari kita cek, teman-teman. Seperti biasa, pencarian pertama kita adalah conjunction ya. Sorry, predikat maksud saya, maaf. Pencarian pertama kita adalah kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada develop. Subjeknya fish, ada predikat lagi di setelah titik-titik yaitu rely, tapi belum ada subjeknya. Apakah kita butuh conjunction di situ? Kita lihat aja di soal ada conjunction nggak yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Ternyata di depan ada kata before. Nah, berarti kita sudah punya conjunction subjek predikat. Predikat kita hanya butuh subjek saja, teman-teman. Cari A, B, C, D yang hanya bisa jadi subjek. Ya, yang alpha however itu adalah keterangan, dia juga bisa jadi conjunction. Kita nggak butuh keterangan, kita nggak butuh conjunction, kita butuhnya subjek. Subjek itu dibuatnya dari noun atau kata benda, kalau nggak gitu dari pronoun atau kata ganti. Artinya alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo, they itu kalau dicek di kamus, kelas katanya adalah pronoun atau kata ganti. Terlebih di situ dijelaskan, used as the subject of a verb. Dipakai sebagai subjeknya sebuah kata kerja.
Nah, itu kan ada kata kerja rely tapi nggak ada subjeknya. Berarti di situ kita butuh subjek. Jadi kemungkinan Bravo bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie furthermore itu adalah keterangan ya atau adverb, kita nggak butuh keterangan, kita butuhnya subjek. Kalau yang delta who, kalau teman-teman menemukan ada 5W1H di soal structure TOEFL, kata tanya intinya ya, entah itu who, entah itu when, entah itu which, entah itu where, dan sebagainya, itu adalah kata hubung teman-teman. Anggap itu sebagai conjunction. Karena penggunaannya memang dia sebagai conjunction. Nah, kita nggak butuh conjunction, kita butuhnya subjek. Ya udah jawabannya bravo. Nanti kalau dibaca, before fish develop scales, they rely on a mucus layer to protect their skin and reduce friction in the water. Kalau diartikan, sebelum ikan itu mengembangkan scales itu sisik ya, mengembangkan sisik maksudnya belum memunculkan sisiknya, mereka itu bergantung pada sebuah lapisan lendir untuk melindungi kulit mereka dan mengurangi gesekan di dalam air, seperti itu. Nah, itu reduce itu verb 1 juga, itu dihubungkan dengan N ya, teman-teman. N di sini dia menghubungkan reduce sama rely. Itu dianggap satu aja kalau seperti itu. Oke. Karena dia tidak menghubungkan 2 SP, hanya menghubungkan bagian kalimat saja. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Sebentar. Mr. N di sana sebagai conjunction juga. Dianggapnya jangan conjunction, Miss. Memang kelas katanya conjunction, tapi kalau dia menghubungkan bukan subjek predikat dengan subjek predikat, jangan dianggap conjunction. Oke, jadi jangan dianggap gitu aja. Tapi kalau misalkan fanboys itu dia menghubungkan 2 SP, teman-teman, baru itu penting untuk teman-teman anggap. Atau kalau nggak gitu, N itu atau fanboys itu menjadi penanda. Kalau itu adalah penanda jawaban atau kunci teman-teman. Misalnya N setelahnya titik-titik. Nah, itu kan jadi penanda. Untuk bisa tahu setelahnya N itu harus diisi apa, maka teman-teman harus lihat sebelumnya N. Informasi sebelumnya N. Misalnya setelah predikat, ya cari setelah predikat. Misalkan tempatnya di sebelum predikat, jangkauan teman-teman hanya di sebelumnya predikat. Seperti itu. Oke, jadi di sini nggak usah dianggap Miss N-nya, karena dia tidak menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Seperti itu. Dapat ya? Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, time's up. Dan sepertinya saya lihat semuanya tadi menjawab delta. Alright, mari kita, ada juga jawaban alpha ternyata. Mari kita cek bersama teman-teman. Caranya sama, cari kata kerja sebagai predikat dulu. Oke, kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. To verb 1 nggak bisa jadi predikat ya, teman-teman. Ada to-nya itu keterangan. Kemudian tidak ada predikat sama sekali, artinya di sini kita butuh predikat. Subjeknya the archer fish, artinya kita sudah punya subjek tapi belum punya predikat saja. Nah, carikan A, B, C, D yang hanya bisa menjadi predikat saja. Kalau yang alpha memang ada predikat shoots, tapi ada conjunction, teman-teman. Nanti nggak lengkap kalau kita masukkan conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu. Alpha nggak bisa. Ya. Kalau yang bravo, to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Kita tadi butuhnya predikat. Charlie juga sama. Verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah, jawabannya adalah yang delta. Itu kita butuhnya predikat. Nah, nanti kalau dibaca, the archer fish shoots a jet of water from its mouth to knock insects of overhanging vegetation and into the water for food. Kalau diartikan, ikan pemanah atau archer fish ya, menembakkan semprotan air dari mulutnya untuk menjatuhkan serangga-serangga dari tanaman-tanaman yang menggantung dan ke dalam air untuk makanan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya ya. Silakan dicoba dulu teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan.
Alright, thumbs up. Boleh dikirim jawabannya teman-teman di dalam chat box ya semuanya. Baik, ada jawaban delta, ada juga alpha. Oke. Alpha atau delta, mari kita cek teman-teman. Seperti biasa cari kata kerja sebagai predikat, di situ ada are, subjeknya adalah cats. Kemudian ada predikat lagi are lagi, subjeknya adalah they. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction atau kata hubung. Cari A, B, C, D yang conjunction saja, teman-teman. Jangan ditambah-tambah ya, karena nanti jadi pemborosan. Yang alpha itu ada conjunction, tapi ada predikat lagi are. Nanti predikatnya 3. Nah, kalau ada 3 predikat, maka kita butuh 2 conjunction nanti. Sedangkan di soal nggak ada conjunction, pilihan alpha hanya memiliki 1 conjunction saja. Artinya alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau Bravo, inspire of itu kelas katanya preposisi, teman-teman. Sama kayak despite, artinya juga sama, meskipun. Tapi kelas katanya preposisi, kita nggak butuh preposisi di situ. Butuhnya conjunction ya. Bravo nggak bisa. Charlie, nah ini yang saya sampaikan tadi, hati-hati. Because sama because of itu beda. Because itu conjunction, because of itu preposition. Kita nggak butuh yang preposition, teman-teman. Kita butuhnya yang conjunction. Yang because aja, tapi di situ nggak ada yang because aja. Adanya cuma because of. Itu preposition. Ya. Nah, berarti kita nggak butuh yang Charlie. Jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. Even though itu conjunction. Nah, nanti kalau dibaca, cats are solitary animals, even though they're able to display affectionate behaviors. Kalau diartikan, para kucing itu merupakan binatang yang penyendiri. Meskipun mereka itu juga bisa menunjukkan tingkah laku affectionate itu apa ya, teman-teman? Penyayang gitu. Jadi sifat penyayang. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. Sebentar. Sir, minta tolong contohkan kalimat dengan because dan because of. Oke. Kalimat yang menggunakan because sama because of, teman-teman. Sama dengan preposisi yang lain ya, selain because of. Saya mau pakai yang because of dulu, teman-teman. Saya mau ambilkan dari lagu aja. Ini misalkan, because of you, I never... Kalau nggak salah seperti ini kalimatnya. Because of you. Sorry ya, suara saya agak indah, teman-teman. Agak tapi ya, agaknya jauh gitu. Because of you, I never... Apa ya? I never... sebentar, saya lupa lanjutnya. Kalau nggak salah seperti ini. I never stood gitu ya. To... Misalkan, because of you, I always gitu ya. I always come on time. Nah, karena kamu, saya selalu datang tepat waktu. Nah, itu kalau teman-teman lihat setelah kata because of itu ada objeknya, tapi nggak ada predikat ya. Itu hanya you aja. Setelah koma itu baru I always. Itu subjeknya I, predikatnya adalah come. Kalimat ini hanya memiliki satu subjek, satu predikat. Makanya because of itu preposisi, teman-teman, bukan conjunction. You di situ objek ya, itu bukan subjek, teman-teman. Nah, bedakan dengan yang because. Contoh ya, karena kamu selalu mengingatkanku, saya selalu datang tepat waktu akhirnya. Jadi, because you always, misalnya mengingatkan, pakai remind aja ya, kita artikan kata per kata aja, nggak apa-apa teman-teman, hanya sebagai contoh. Because you always remind me of the time, gitu ya, koma, I never, atau I always come on time. Misalnya seperti ini. Itu kalau teman-teman lihat ada you subjek, predikat lagi remind itu verb 1, teman-teman. Setelahnya ada subjek lagi setelah koma I, predikatnya adalah come, makanya pakai conjunction because. Tapi kalau yang atas because of itu preposition diikuti objek you itu menjadi keterangan, teman-teman. Nah, subjek inti kalimat ini adalah I, predikatnya come. Seperti itu, Miss Tiara. Gimana, dapat nggak, Miss? Bedanya because of sama because? Oke. Dan, preposisi itu nggak harus di depan ya, dia bisa di tengah, yang nggak bisa itu di akhir, teman-teman. Karena setelahnya kan harus ada objek, jadi dia nggak boleh di paling akhir. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor berikutnya. Silakan dicoba dulu teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan.
Oke, thumbs up. Boleh jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu. Sarah nggak apa-apa kita belajar. Ada jawaban Bravo, ada juga Charlie. Oke, antara Bravo atau Charlie kita cek teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu, oke? Kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada nggak ada kata kerja sama sekali di situ. Berarti di sini kita butuh kata kerja sebagai predikat. Nah, sebelum predikat kan harus ada subjek tuh. Tapi di situ nggak ada karena titik-titiknya di paling depan ya sudah kita juga kehilangan subjeknya. Cari A, B, C, D yang subjek predikat dan harus urut teman-teman. Subjek dulu baru predikat ya. Nah, kalau kita lihat di yang pilihan alpha itu salah karena ada conjunction. Walaupun ada subjek predikat, nggak bisa karena cuma satu. Kita nggak butuh conjunction. Kalau yang Bravo, di situ ada subjek The Antarctic Scientist. Predikatnya adalah conducted. Nah, kemungkinan Bravo bisa, teman-teman. Secara bentuk ya. Kita cek dulu jawaban yang lain. Yang Charlie ada, nah tiba-tiba predikat baru subjek ini kebalik, teman-teman. Atau sebutannya adalah inversi. Nanti kita akan belajar inversi di hari keempat. Oke, jadi pembalikan subjek predikat. Untuk sementara yang teman-teman perlu ingat adalah urutannya subjek sama predikat itu harus urut. Subjek dulu baru predikat. Nggak boleh dibalik ya. Kemudian yang delta itu ada subjek tapi tidak ada predikat. Oke, jadi jawabannya Bravo. Nah, nanti kalau dibaca, the Antarctic scientist conducted research in extreme cold and isolation far from family and friends. Kalau diartikan, peneliti atau ilmuwan Antartika melakukan penelitian di dalam isolasi, maksudnya di dalam isolasi itu di dalam keadaan yang dia dijauhkan dari hiruk pikuk ya, dan di dalam keadaan yang sangat dingin, jauh dari keluarga dan teman-teman. Jadi sendirian dia, solo player ya. Jawabannya Bravo teman-teman. Lanjut ke next number, silahkan dicoba dulu, jangan takut benar. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat jawaban teman-teman ada Delta, ada Charlie. Alright, antara Charlie atau Delta kita cek bersama. Seperti biasa pencarian kita nomor satu adalah predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang cari kata kerja di situ ada is. Subjeknya jauh di depan itu yaitu kata the difference. Oke, itu preposisi teman. Between itu preposisi, fiber optic itu objeknya sama kayak coaxial cable itu objeknya jadi satu karena dihubungkan sama N. Jadi dia keterangan. Jadi dari between sampai cable itu keterangan. Kemudian ada conjunction setelahnya is yaitu that. Subjek lagi fiber optic cables, predikatnya adalah use. Nah, setelah koma itu ada conjunction lagi, teman-teman. Nah, sebenarnya kalau ada conjunction seperti ini, teman-teman pastikan setelahnya adalah subjek kemudian predikat. Ya, karena secara urutan seperti itu. Apalagi kita memang butuh subjek predikat lagi. Ada 2 conjunction, maka subjek predikatnya harus 3. Sedangkan di soal cuma 2. Oke, berarti kita butuh 1 subjek predikat lagi. Cari A, B, C, D yang subjek dulu baru predikat. Yang alpha ada auxiliary do, kebalik ya teman-teman. Harusnya subjek dulu baru predikat, alpha itu kebalik, nggak bisa. Kalau yang bravo, nah tiba-tiba ada predikat uses, tapi belum ada subjek sebelumnya. Nggak bisa teman-teman, kita butuhnya SP, subjek, predikat. Kalau yang Charlie ada subjek coaxial cables, predikatnya use, kemungkinan Charlie bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Delta sama kayak yang Bravo, tiba-tiba uses, tiba-tiba predikat teman-teman. Nggak ada subjeknya, Delta nggak bisa ya. Jadi jawabannya Charlie, nanti kalau dibaca, the difference between fiber optic and coaxial cable is that fiber optic cables use light signals to transmit data, while coaxial cables use electrical signals. Kalau diartikan kurang lebih, perbedaan di antara fiber optik dan koaksial kabel. Jadi kabel koaksial dan kabel fiber optik adalah bahwa kabel optik fiber itu menggunakan sinyal-sinyal cahaya untuk mengirim data. Sedangkan coaxial cable atau kabel koaksial itu menggunakan sinyal-sinyal elektrik. Seperti itu.
Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Sebentar, sebenarnya ada yang bertanya. Mister, kalau ada dua conjunction harus dipisah dengan tanda koma ya? Tidak selalu. Jadi fungsi koma di sini itu hanyalah menambahkan informasi tambahan. Itu kalau dihapus nggak apa-apa. Jadi eee, koma itu kita ganti titik itu sebenarnya nggak apa-apa teman-teman. Jadi sisanya itu kita hilangkan nggak apa-apa. Jadi salah satu fungsi koma di dalam kalimat itu adalah, untuk menjelaskan kalau yang di setelahnya koma itu sebagai, informasi tambahan aja. Itu kalau dihapus nggak apa-apa. Jadi cukup kita bilang, eee, perbedaan kabel optik sama kabel koaksial adalah bahwa kabel optik itu menggunakan sinyal cahaya untuk mengirim data, titik. Artinya coaxial cable itu tidak menggunakan sinyal cahaya. Nah, untuk sinyal apa yang dipakai itu tidak penting karena di situ pakainya koma, tapi kalau dikasih juga nggak apa-apa di situ. Kenapa difference bisa jadi Eser? Karena dia kata benda. Kalau difference pakai CE itu artinya perbedaan, teman-teman. Itu kata benda. Atau seperti biasa ya, untuk kalau teman-teman ragu dengan kelas kata, berarti kan itu masalahnya adalah di vocab. Nah, kalau vocab kita konsultasinya itu hanya di kamus. Jadi kita buka kamus, tolong saya dikasih tahu teman-teman, kalau layar teman-teman sudah pindah ke kamus ya. Sudah, baik. Thank you, Miss. Kita lihat kata difference yang akhirannya CE ya, teman-teman. Nah, difference itu kelas katanya cuma satu, yaitu kata benda atau noun. Nah, kata benda itu kalau tempatnya di sebelumnya subjek, di sebelumnya predikat maksud saya, dan dia tidak ada preposisi sebelumnya, fix itu adalah subjek. Seperti itu. Nah, kelas kata difference nggak ada yang lain, teman-teman. Jadi difference itu kelas katanya cuma satu, yaitu kata benda saja, yaitu noun aja. Nah, beda dengan different yang pakai T. Kalau different yang akhirannya T, itu dia adalah, sebentar saya klik ya. Nah, different yang akhirannya T itu adalah adjektif atau kata sifat. Artinya berbeda. Nah, kalau kata kerjanya itu adalah differ. Itu kata kerjanya. Artinya juga berbeda, tapi dia kata kerja, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu masalah vocab ya, teman-teman. Kalau teman-teman dapat vocab baru, saya mohon untuk ditulis biar nggak hilang. Seperti itu. Jadi difference yang akhirannya CE itu adalah kata benda. Oke. Tapi kalau different yang akhirannya T itu adalah kata sifat. Artinya berbeda. Difference perbedaan itu kata benda, different itu adalah kata sifat. Seperti itu, Miss. Gimana, Miss? Apakah dapat penjelasan saya? Oke, dapat ya. Nah, difference kan di depan tuh. Kalau kita lihat di PPT itu difference-nya di paling depan, yaitu kata benda, ya sudah itu fungsinya sebagai subjek atau posisi di kalimat dia sebagai subjek kata bendanya, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu ya, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Alright, 30 seconds over. Silakan jawabannya teman-teman. Boleh dikirim di chat dulu, kemudian kita bahas bersama ya. Dan saya lihat semuanya menjawab bravo ternyata. Oke, mari kita cek bersama. Seperti biasa kita cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada is, subjeknya the shoulder. Kemudian ada predikat lagi connects, artinya menghubungkan, subjeknya adalah the upper arm bone. Nah, artinya kita punya dua SP tapi tidak ada conjunction, ya udah di situ kita butuh conjunction. Cari A, B, C, D yang bisa jadi conjunction, teman-teman. Alpha nggak bisa karena ini tuh kelas katanya preposisi. Kita nggak butuh preposisi di situ. Yang Bravo where, kalau teman-teman menemukan 5W1H itu fungsinya hanya bisa menjadi conjunction ya kalau di soal structure TOEFL. Jadi Bravo kemungkinan bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction tapi ditambahi subjek. Kita nggak butuh subjek, nanti subjeknya jadi triple. Ada pemborosan satu ya. Charlie nggak bisa. Delta bukan conjunction itu, malah jadinya kata ganti kalau di depan fungsinya sebagai subjek.
Nah, kita nggak butuh subjek, kita butuhnya conjunction. That's right, jawabannya bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the shoulder is the joint where the upper arm bone connects the shoulder blade. Kalau diartikan, pundak merupakan persendian di mana tulang lengan bagian atas menghubungkan atau terhubung dengan blade di sini artinya apa? Bukan pedang ya, bukan juga pisau. Ini sejenis tulang gitu kalau saya nggak salah. Jadi tulang pundak. Mungkin artinya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat. Kemudian kita bahas. Sedapat teman-teman dulu. Salah nggak apa-apa, beda nggak apa-apa. Kita belajar. Ada jawaban delta, ada juga jawaban bravo. Oke, antara bravo atau delta. Kita cek teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary verb yaitu can contribute. Kemudian subjeknya belum ada ya, teman-teman. Berarti di sini kita butuh subjek. Dilihat lagi apakah ada kata kerja sebagai predikat, ternyata nggak ada, teman-teman. Nah, artinya kalimat sudah lengkap. Nggak ada juga di situ conjunction yang menghubungkan dua SP. Kita hanya butuh subjek saja. Cari ABCD yang bisa jadi subjek saja, ya. Nah, yang alpha verb 1. Verb 1 itu predikat, teman-teman. Oke, itu nggak bisa. Alpha nggak bisa, teman-teman. Karena kita tidak butuh predikat ya. Sorry, ini salah keterangan, maaf. Kalau yang bravo, kata benda intake itu sama dengan consumption. Artinya sama, teman, konsumsi. Oke, jadi kemungkinan bravo bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie, to verb 1 itu tidak bisa jadi subjek. Ya, Charlie nggak bisa. Kalau yang delta ada subjek di intake, nah yang bikin salah ada predikat lagi is, teman-teman. Kita nggak butuh predikat lagi. Kenapa? Di soal sudah ada predikat. Dan tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Ataupun conjunction di tengah-tengah itu yang menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Jadi nggak bisa kita masukkan predikat lagi. Oke, jadi jawabannya bravo ya. Nah, nanti kalau dibaca, excessive intake of cholesterol can contribute to the development of atherosclerosis, stroke, and heart disease. Kalau diartikan, konsumsi yang berlebihan dari kolesterol dapat menimbulkan atau dapat menggiring kepada gitu ya, atau menyumbangkan kepada munculnya atherosclerosis, kemudian stroke, dan penyakit jantung. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, thumbs up. Silakan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban alpha, ada juga bravo, ada juga Charlie, dan juga delta. Sudah lengkap, teman-teman. Mari kita cek bareng ya. Seperti biasa kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang cari kata kerja. Hati-hati dengan degraded. Itu bukan verb 2, teman-teman. Itu verb 3. Oke, nah kok bisa saya tahu? Karena sebelumnya ada to restore, artinya untuk mengembalikan. Nah, mengembalikan itu butuh objek, teman-teman. Mengembalikan apa gitu? Ya kan? Nah, sedangkan di situ objek itu kan kata benda. Kata bendanya adalah ecosystems. Artinya verb 2, verb ed di sini bukan verb 2, itu verb 3. Menjelaskan kata ekosistem, itu kata sifat, teman-teman. Nah, verb 3 itu alasan kenapa dia nggak bisa jadi predikat ketika berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Karena dia sudah berubah fungsi menjadi kata sifat atau adjektif. Adjektif nggak bisa jadi predikat, hanya verb yang bisa jadi predikat. Ya.
Nah, degraded bukan predikat. Predikatnya di soal itu adalah kata increase. Artinya meningkat. Subjeknya itu adalah efforts. Artinya usaha-usaha. Oke, jadi di kalimat ini sudah lengkap teman-teman. Subjek sama predikat. Nah, di pilihan ganda itu agak panjang-panjang. Tapi yang pasti, teman-teman lihat aja ada apa sih intinya gitu. Kalau teman-teman lihat di pilihan A, B, C, D itu ada verb 1, realize. Ada conjunction. Ada verb 1. Verb 1. Nah, berarti di sini kita mau masukkan predikat lagi. Nggak apa-apa kita masukkan predikat lagi ataupun conjunction. Harus lengkap, teman-teman. Kalau kita masukkan conjunction, harus ada subjek sama predikat. Jadi cari di pilihan ganda yang urutannya CSP. Ya, kita lihat satu-satu di pilihan ganda. Yang alpha, di situ ada subjek communities, artinya komunitas-komunitas atau kelompok masyarakat gitu ya. Predikatnya adalah realize, ada subjek, ada predikat, nggak ada conjunction, nggak bisa. Yang bravo ada conjunction, ada subjek, tidak ada predikat, teman-teman. Nggak bisa. Yang Charlie ada subjek, ada predikat, sebelumnya nggak ada conjunction, nggak bisa. Jawabannya adalah delta, teman-teman. Itu ada conjunction us, artinya ketika. Subjeknya adalah communities, predikatnya adalah realize. Nah, nanti kalau dibaca, efforts to restore degraded ecosystems increase as communities realize the benefit of healthy environment. Kalau diartikan, usaha-usaha untuk mengembalikan ekosistem yang rusak meningkat ketika komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat menyadari keuntungan akan lingkungan yang sehat. Seperti itu. Effort kenapa S? Nah, masih ingat nggak yang bisa jadi S atau subjek itu apa aja, Miss? Yang bisa jadi subjek itu. Ya, noun atau pronoun ya, kata benda atau kata ganti. Kita cek aja, kita buktikan aja di kelas di kamus. Jadi kelas katanya efforts itu apa? Supaya kita tahu apakah dia noun atau pronoun atau bukan. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, kalau apakah layar teman-teman sudah pindah ke kamus? Kalau sudah, tolong saya dikasih tahu, teman-teman. Udah ya, baik, thank you. Kita cari kata effort. Nah, effort itu kelas katanya cuma satu, teman-teman, yaitu noun. Tempatnya di paling depan, sebelumnya predikat, itu adalah tempatnya subjek. Nah, apakah menjawab, Miss Azrina, kenapa effort itu dia adalah subjek, Miss? Oke, dapat ya. Jadi karena dia adalah kata benda dan tempatnya di paling depan. Seperti itu. Dan kelas katanya cuma satu, teman-teman. Kalau kita slide ke belakang, ke bawah, itu nggak ada kelas kata lain. Nggak ada kata kerja, nggak ada kata sifat, nggak ada conjunction. Memang dalam bahasa Inggris itu biasanya satu kata kelas katanya lebih dari satu. Sir, apa selalu to verb? To verb 3 nggak ada, Miss. Yang ada adalah to verb 1. To verb 3 itu, kecuali gini. Contohnya yang tadi ya, to verb 1 terus diikuti verb 3. Sebentar, kita kembali ke PPT. Itu kan to verb 1, Mister. Jadi to restore itu adalah to verb 1, bukan to verb 3 ya. Restore itu verb 1. Nah, verb 3-nya di sini itu dia adalah menjelaskan kata benda. Nah, verb 3 itu artinya sebenarnya kalau diartikan kata per kata itu yang di, teman-teman. Oke, yang di. Yang di itu adalah ada kata yangnya, sama kayak rumah yang besar, kucing yang lucu, orang yang baik. Nah, yang baik menjelaskan kata benda orang. Yang lucu menjelaskan kata benda kucing. Yang besar menjelaskan kata benda rumah. Nah, yang menjelaskan kata benda itu adalah kata sifat. Sama degraded di sini adalah yang telah rusak atau yang dirusak. Yang mana dia adalah kata sifat. Walaupun dibuatnya dari kata kerja. Itu namanya participle, teman-teman. Oke, intinya nama nggak penting ya. Yang penting adalah dia adalah kata sifat. Nah, pertanyaannya adalah apakah to verb 1 itu selalu menjadi keterangan? Jawabannya iya. Oke, jadi to verb 1 kalau di soal structure TOEFL itu hanya bisa menjadi keterangan, teman-teman. Seperti itu, Mister. Jadi verb 3 jadi kata sifat. Iya, betul. Kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada auxiliary, itu bukan predikat dan dia adalah kata sifat, teman-teman.
Dan kata sifat nggak bisa jadi predikat. Itu alasan kenapa verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary itu bukan predikat. Karena dia adalah berubah jadi kata sifat. Itu kalau diartikan yang atau yang di. Seperti itu. Gimana Mister, dapat ya? Jadi bisa jadi bisa to verb 1 diikuti verb 3-nya itu bukan miliknya restore, Mister. Jadi degraded di sini itu miliknya ekosistem, itu jadi satu. Artinya adalah ekosistem yang dirusak atau ekosistem yang sudah rusak. Nah, degraded ecosystem itu fungsinya sebagai objek dari kata restore. Misal nih Mister, kalau saya bilang ke Mister nih, saya ingin mengembalikan. Nah, mengembalikan itu udah selesai belum di kalimat saya tadi? Saya ingin mengembalikan. Belum ya? Nanti ada pertanyaan gimana Mister? Kalau misalkan saya bilang ke orang nih, saya ingin mengembalikan. Nanti orangnya yang saya ajak ngomong pasti ada pertanyaan gimana Mister? Oke, saya kasih keterangan waktu ya. Saya ingin mengembalikan besok. Masih ada yang hilang nggak? Saya ingin mengembalikan besok. Nah, di situ ada yang lebih paham ternyata ya. Mengembalikan apa? Betul. Jadi mengembalikan itu butuh objek, teman-teman. Seperti itu. Jadi mengembalikan apa gitu. Misalnya lebih enak ketika kapannya nggak perlu. Jadi kapannya itu nggak perlu dikasih ya di kalimat tadi. Cuman ada apanya. Misalkan saya akan mengembalikan uangmu misalnya. Nah, itu kan objek, ya kan? Nah, mengembalikan itu butuh objek. Nah, objek itu dibuatnya dari kata benda. Oke, ekosistem itu boleh dicek di kamus, dia adalah kata benda, teman-teman. Nah, kata benda di dalam kalimat itu boleh ditambahi kata sifat sebelumnya, boleh tidak. Nah, di sini degraded itu adalah kata sifat, teman-teman. Jadi dia verb 3, fungsinya sebagai kata sifat. Nah, tuh verb 1 menjadi keterangan, Miss. Itu dia menjadi keterangan, dan keterangan itu tempatnya boleh di mana-mana, teman-teman, kalau di kalimat ya. Hampir di mana-mana bisa dibilang seperti itu. Jadi to verb 1 itu namanya to infinitive, teman-teman. Tapi intinya di kata to-nya itu. To itu preposisi. Nah, memang preposisi itu kan harusnya diikuti kata benda. Jadi aturan preposisi, kelas kata preposisi itu setelahnya harus ada objeknya. Entah kata benda, entah kata ganti. Oke. Nah, nanti itu jadi satu kesatuan. Menjadi keterangan. Nah, tapi ada satu preposisi yang agak unik, teman-teman, agak bandel. Kenapa saya bilang agak bandel? Karena dia menyalahi penggunaan preposisi yang lain. Dia agak-agak unik gitu ya. Yaitu preposisi to. To itu kalau diikuti verb setelahnya itu verb 1. Tapi hanya to ya. Preposisi selain to nggak boleh diikuti verb 1. Seperti itu. Nah, jadi kalau kembali ke yang tadi, tapi dapat ya Mister ya. Jadi apakah boleh tuh verb 1 diikuti verb 3? Itu jawabannya boleh, tapi verb 3-nya itu teman-teman, itu nanti akan kembali atau bukan menjelaskan verb-nya. Dia akan menjelaskan kata kerja, menjelaskan kata benda setelahnya. Itu kata sifat, teman-teman. Jadi kalau dirumuskan ini sebenarnya bukan to verb 1 verb 3, bukan seperti itu, tapi to verb 1 objek. Nah, di dalam objek itu ada verb 3, itu ada kata sifat. Ini kalau dihapus nggak apa-apa. Mengembalikan ekosistem atau memperbaiki ekosistem, bisa. Seperti itu. Nah, kata sifat itu boleh ada, boleh tidak ketika dia menjelaskan atau nempel dengan kata benda yang dijelaskan seperti ini. Ada pun nggak apa-apa, ada banyak pun juga nggak apa-apa, nanti biasanya bisa panjang banget. Ya kan? Makanya saya menyarankan teman-teman cari predikat dulu. Predikat itu sepanjang-panjangnya itu nggak bisa sepanjang subjek, teman-teman. Karena subjek itu yang bikin panjang itu kata sifat itu. Kata sifat itu jenisnya banyak banget. Nanti kita pelajari di hari ke-6. Ada 3 pecahan kata sifat dan itu setiap satu dari 3 itu memiliki anak-anak nanti. Tapi nanti ya hari ke-6, teman-teman. But that's really good question karena teman-teman agak mulai kritis ya karena dari penasaran teman-teman tanyakan nanti teman-teman akan menemukan atau dapat ilmu baru seperti itu. Jadi itu degraded itu verb 3, dia menjelaskan kata benda ekosistem itu jadi satunya bukan sama restore-nya. Itu jadi satunya sama ekosistemnya sebagai objek. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman, ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu.
Oh, kalau udah kata yielded berarti terakhir. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng. Baik, ada jawaban alfa, alfa, dan semuanya menjawab alfa. Ada jawaban delta juga. Baik, mari kita cek bersama. Seperti biasa kita cari kata kerja sebagai predikat dulu teman-teman. Itu yang paling wajib ada di dalam kalimat ya. Di situ kalau kita lihat dari depan ke belakang ada auxiliary has, verb-nya adalah raised. Oke, nah so far itu keterangan. Keterangan itu kalau ditempatkan diselempitin di auxiliary verb nggak apa-apa teman-teman. Dihilangkan juga nggak apa-apa. Itu hanya keterangan, menambahkan arti saja. Subjeknya adalah the worldwide campaign. Nah, di sini ada subjek. Nah, sama kayak yang to verb 1, verb 3 tadi, teman-teman. Endangered ini verb 3. Ya, tapi dia bukan miliknya conserve, dia miliknya species. Itu menjelaskan kata benda species itu jadi satunya sama species. Seperti itu. Nah, kalau dilihat ke belakang lagi itu tidak ada kata kerja sebagai predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, teman-teman. Nah, berarti di sini kalimat sudah lengkap, nggak ada masalah dengan sentencing. Nah, tapi kalau kita lihat di sebelum titik-titik itu ada conjunction fanboys. Masih ingat, conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Cara mengenalinya, apakah fanboys itu menghubungkan dua subjek, dua predikat, kalau teman-teman lihat ya, sebelumnya itu ada satu koma atau tidak. Kalau sebelumnya ada satu koma, maka setelahnya fanboys itu diikuti subjek predikat. Tapi kalau misalkan sebelumnya tidak ada satu koma, atau kalau nggak gitu komanya biasanya lebih dari satu, berarti fanbase itu hanya menghubungkan bagian dari kalimat saja, bukan menghubungkan dua SP. Ya, nah di sini sebelumnya but nggak ada komanya, berarti di sini fanbase-nya ini bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat, hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama aja. Nah, supaya tahu setelah titik-titik itu diisi apa, kita intip dulu pilihan ganda, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di pilihan ganda, itu ada turunan dari kata kerja. Kalau teman-teman nggak tahu artinya misalnya ya, yield artinya apaan. Nah, teman-teman lihat aja, oh, kok dia bisa ditambahkan ed, bisa ditambahkan ing, bisa pakai to. Itu adalah penanda kalau yield itu kata kerja, teman-teman. Karena yang bisa ditambahkan ing itu cuma kata kerja. Misal nih, ada apa ya, eh television misalnya. Tapi televisi itu bisa jadi kata kerja, teman-teman. Misalnya apa ya? Kursi misalnya. Kursi itu bahasa Inggrisnya chair. Nggak ada chairing itu nggak ada, teman-teman. Ya, karena dia kata benda nggak bisa diartikan. Mengkursiin kan nggak enak. Seperti itu. Jadi yield kalau ada kata, teman-teman nemu tadi soal tadi jawaban, bisa ditambahkan ing berarti dia kata kerja. Nah, ini kata kerja semua, teman-teman. Kecuali yang delta ya. Yieldnya yang delta itu kata benda. Dari mana kita bisa tahu? Sebelumnya ada e-nya. Itu artinya sebuah, teman-teman. Bisa juga diartikan seekor, seorang, satu bisa juga. Nah, satu itu atau itu pasti setelahnya ada kata benda. Contohnya, sebuah bolpen, sebuah mobil, seorang guru, seorang dokter, seekor kucing, seekor macan. Nah, itu semuanya pasti ada kata bendanya. Jadi yield di situ itu adalah kata benda. Itu bukan kata kerja. Oke, nah intinya adalah tapi di situ sebelumnya ada kata kerja juga yaitu has itu kata kerja, teman-teman. Artinya memiliki di sini has-nya. Nah, untuk tahu kata kerja apa yang jatuh setelahnya fanboys di sini, kita harus lihat bentuk kata kerja sebelumnya but. Nah, sebelumnya but itu kata kerja itu ada kata has phrase, teman-teman. Itu have verb 3, itu auxiliary verb, yaitu have verb 3. Nah, karena ada have verb 3, maka setelahnya but kita carikan have verb 3 atau verb 3-nya aja, have-nya kita hapus karena nggak perlu diulangi lagi. Jadi boleh ditulis lagi, boleh enggak. Jadi kita bisa bilang has so far raised atau di sini has yielded. Atau has-nya kita hapus jadi tinggal yielded saja.
Ketemu ya? Jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Oke, kalau yang Bravo nggak bisa karena sebelumnya but itu nggak ada verb ing sama sekali kalau teman-teman lihat. Oke, kalau yang Charlie hati-hati. Di soal ada tuh verb 1, teman-teman. Tapi itu udah beda jembatan, beda wilayah. Kalau misalkan wilayahnya di setelahnya predikat, teman-teman lihatnya batasnya cuma di dalam predikat. Oke, kalau but-nya itu diletakkan di sebelumnya predikat, nggak boleh melebihi setelah predikat melihatnya. Karena subjek predikat itu ranah yang beda, walaupun mereka sama-sama penting, tapi ranah yang beda. Nah, but di sini setelahnya predikat, sedangkan tuh verb 1 itu melewati batas, itu nggak bisa, teman-teman. Oke, jadi bukan gandengannya, bisa dibilang seperti itu. Nah, Charlie bukan berarti ya. Kalau yang delta, hati-hati, has di sini beda arti. Have atau has yang disoal, itu artinya telah atau sudah. Setelahnya ada verb-nya, di sini artinya sudah mengumpulkan. Sedangkan has yang di delta itu artinya memiliki. Itu kata kerja murni, teman-teman. Oke, bukan auxiliary ya. Nah, nanti kalau diartikan nggak bisa itu. Memiliki sebuah hasil dari. Jadi beda makna nanti artinya. Nah, jawabannya adalah alfa. Itu kalau diartikan kampanye seluruh dunia untuk mengkonservasi atau apa? Menyelamatkan atau menjaga gitu ya. Untuk menjaga spesies-spesies yang terancam punah atau diancam punah atau di dalam daftar bahaya gitu ya, di daftar kepunahan, telah sejauh ini mengumpulkan dana yang sangat besar, tapi telah membuahkan hasil yang sedikit. Seperti itu. Jadi yield itu artinya membuahkan, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi mengenai conjunction. Mungkin ada yang ingin ditanyakan before we dismiss the class. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan apapun silakan japri saya. Nah, untuk disarankan teman-teman sementara belajarnya jangan yang dari buku dulu ya. Fokus dulu dari yang saya batasin teman-teman, yang saya kasihkan teman-teman di Google Drive. Nah, tapi kalau di Google Drive sudah selesai, teman-teman sudah cocokkan dengan pembahasan, teman-teman tidak menemukan intinya ingin mengerjakan latihan lagi, nggak apa-apa, silahkan pakai kerjakan yang di buku. Tapi disarankan mengerjakan dulu yang pilihan A, B, C, D atau pilihan gandanya. Seperti itu. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, thank you so much for today guys. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good day. I thought you had a cough. Get well soon, sir. Yeah, that's right. I feel something is wrong with my throat, teman-teman. Ada masalah dengan tenggorokan saya. But I hope that everything will run well soon. Okay, thank you so much everyone. See you next time and have a good night. See you next time.